semua hukum yang mengikat Indonesia dengan Papua itu sudah gugur. Pertama, Euro Agreement, kedua Roma Agreement, dan ketiga resolusi 2504. Mengapa? Karena Indonesia sudah laksanakan. Di butir ketujuh itu mengizinkan, memperbolehkan dan mengizinkan adanya Kongres 2 dan Kongres 3. Untuk itu kepada Presiden Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, supaya membuka diri, membahas dan pelaksanaan perundingan bersama negara Federal Republik Papua Barat. Itu bangsa Papua di negeri Papua bagian barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan naskah konferensi pers Presiden Negara Federal Republik Papua Barat menegaskan akar penyebab pelanggaran HAM dan solusi akhir. Selama ini kita menyoroti pelanggaran hak asasi manusia hanya sekitar pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak kolektif. Kita lupa menekankan hak-hak lain dan akar penyebabnya. Hal itu tidak ada salahnya, tetapi kita harus melihat pelanggaran hak-hak asasi manusia secara menyeluruh untuk mengetahui dan menyelesaikan akar penyebabnya secara menyeluruh dan tuntas. Yang dimaksud dengan akar penyebab bukan penyebab, namun mencari akarnya pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai bidang pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Kita sama-sama mengetahui berbagai bidang hak asasi manusia yang berlaku secara internasional, yaitu hak pribadi atau personal rights, hak politik atau political rights, hak atas hukum atau legal equality rights, hak ekonomi atau property rights, hak peradilan atau procedural rights, dan hak sosial budaya atau social culture rights. Sebagaimana ditulis oleh Wagiman SAMA dalam bukunya yang berjudul Hukum Pengungsi Internasional halaman 31. Pada dasarnya hak asasi manusia adalah bahwa setiap pribadi manusia mempunyai hak hidup yang dikembangkan dalam berbagai bidang atau jenis sebagaimana diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Untuk konteks pelanggaran HAM di Papua Barat, mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea, kita harus bertanya, mengapa tentara dan polisi Indonesia melakukan operasi militer di seluruh tanah air Papua Barat? Ini adalah pertanyaan kunci untuk membuka dan mengetahui akar penyebab berbagai konflik yang berakibat terjadinya berbagai bidang dan atau jenis pelanggaran HAM. Dari pertanyaan kunci itu, kita sudah mengetahui bahwa operasi militer tentara dan polisi Indonesia itu untuk memperluas wilayah kedaulatan Indonesia di wilayah mantan kolonial Nederlands di dunia atau Papua Belanda dengan cara kekerasan militer dan lewat perjanjian Euro Agreement tanggal 15 Agustus 1962 sampai pada tanggal 1 Mei 1963. Itu adalah peristiwa aneksasi bangsa Papua dan mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea Papua Belanda oleh pemerintah Indonesia dengan cara kekerasan dan perjanjian yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia hingga kini. Peristiwa aneksasi itu adalah pelanggaran hak politik bangsa Papua di negeri Papua Barat oleh pemerintah Indonesia. Jadi apabila kita bertanya apakah akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia di seluruh tanah air Papua Barat, jawabannya jelas,
adalah pelanggaran hak politik dengan peristiwa aneksasi. Selain itu, penganeksasian hak asasi setiap pribadi orang asli Papua sebagai bangsa Papua, maka disinilah Indonesia melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember tahun 1948. Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas suatu kebangsaan. Ayat 2, tidak seorang pun dicabut haknya secara hukum lewat peradilan. Dengan memaksakan setiap pribadi orang asli Papua menjadi bangsa Indonesia, itulah pelanggaran hak politik atau political rights yang berakibat terjadinya pelanggaran hak-hak pribadi atau personal rights dengan cara mengejar, menangkap, menyiksa, serta membunuh pribadi-pribadi orang asli Papua yang menyatakan identitas sebagai bangsa Papua dengan atribut bendera kebangsaan Papua, bintang fajar, serta lagu kebangsaan Haitalaku Papua seperti selama ini. Setelah Indonesia melakukan pelanggaran hak politik, barulah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di bidang-bidang hak-hak pribadi, hak atas hukum, dan hak atas peradilan, serta hak ekonomi dan hak sosial budaya. Sebab sebelum aneksasi tanah Papua Barat, belum pernah terjadi pelanggaran hak asasi hak pribadi dengan menangkap, menyiksa, dan membunuh pribadi-pribadi orang asli Papua. Dan secara kolektif, hak-hak berpendapat serta tertulis dan lisan di depan umum belum pernah dilarang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, jikalau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tanah air Papua Barat, bila tidak menyelesaikan akar penyebabnya, yaitu pelanggaran hak politik bangsa Papua di wilayah mantan kolonial Netherlands Ligonia, maka pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia masih akan berlanjut. Bagi bangsa Papua di Papua Barat, solusi akhirnya bukan dengan cara Dewan HAM PBB memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia melalui UN Periodic Review seperti selama ini, karena itu tidak menyentuh dan menyelesaikan akar penyebabnya, yaitu pelanggaran di bidang politik dari Papua Barat. Oleh sebab itu, rakyat bangsa Papua Barat telah menentukan nasibnya sendiri di dalam Kongres 3 dengan deklarasi kemerdekaan secara sepihak pada tanggal 19 Oktober 2011 di kota Jayapura, dan membentuk Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir. Sehubungan dengan itu, kita minta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pacific Island Forum, serta organisasi negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, serta negara-negara lain diminta untuk mengakui keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir. Karena dengan pengakuan dan peralihan kedaulatan kepada Negara Federal Republik Papua Barat, maka pemerintah Indonesia dengan militer dan polisinya yang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua akan berakhir secara menyeluruh dan tuntas. Kepada seluruh rakyat orang asli Papua diminta juga untuk mengakui dan mendukung Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi agenda-agenda dekolonisasi, referendum, dan merdeka untuk menentukan nasib sendiri atau self-determinasi. Jikalau kita orang asli Papua masih berteriak dan meminta status dekolonisasi, referendum, dan teriak merdeka untuk penentuan nasib sendiri, itu berarti kita masih melakukan langkah mundur ke belakang
seperti tahun-tahun 1960-an, tahun 1970-an, tahun 1980-an, tahun 1990-an. Seperti orang tua-tua kita dahulu yang sekarang sudah pulang mendahului kita alias meninggal dunia. Itu berarti apabila kita masih di agenda-agenda itu, maka kita juga akan mengalami nasib yang sama. Harap supaya isu perjuangan Papua merdeka tidak dipakai untuk menekan pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus lagi dengan pemekaran-pemekaran provinsi baru. Dengan demikian tidak ada solusi akhir, tetapi solusi akhir adalah pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat. Saudara-saudaraku yang saya cintai, akar penyebab pelanggaran HAM di tanah Papua sudah jelas bahwa adalah hak politik orang Papua yang dianeksasi oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1962 sampai 1963 lewat Europe Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Negara federal sudah memenuhi syarat-syarat umum hukum internasional melalui Universal Declaration of Independence atau Deklarasi Sepihak Rakyat Bangsa Papua pada tanggal 19 Oktober 2011. New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, Roma Agreement Resolusi 2504 tahun 1969 ada amanat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanatnya adalah Resolusi 2504 itu menyangkut hasil PEPRA yang disahkan oleh PBB melalui voting. Dalam voting itu 35 negara menolak hasil voting itu, hasil PEPRA, dan 67 negara mendukung, sedangkan Amerika dan Prancis abstain. Dan resolusi itu isinya adalah menetapkan 7 butir rekomendasi. 7 butir rekomendasi itu terdiri dari pertama, Ortisan menyesal dan pelaksanaan PEPRA di Irian Barat. Kedua, pelaksanaan PEPRA di Irian Barat tidak sesuai dengan aturan umum hukum internasional. Ketiga, walaupun Indonesia tidak melaksanakan sesuai dengan aturan hukum internasional, tapi Indonesia diberi kepercayaan untuk membangun. Keempat, Indonesia diberikan kepercayaan untuk membangun pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Kelima, Indonesia juga diberikan kesempatan untuk membangun ekonomi kerakyatan di tanah Papua atau Irian Barat. Keenam, Indonesia juga diberikan kepercayaan untuk membangun bidang infrastruktur. Dan poin yang ketujuh adalah apabila di kemudian hari orang Irian Barat mau menentukan nasibnya sendiri atau self-determination, maka diperbolehkan dan diizinkan untuk melaksanakan itu. Dan poin ketujuh ini sebenarnya Indonesia dia lupa bahwa dia sudah laksanakan. Yang pertama adalah dengan diizinkannya pelaksanaan Kongres Rakyat Papua kedua tahun 2000 oleh Bapak Abdul Rahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia, di mana memberikan uang 1 miliar rupiah dan memperbolehkan. Dan untuk itu kita berterima kasih kepada Abdul Rahman Wahid sebagai Gus Dur dan keluarganya untuk bisa mengizinkan pelaksanaan Kongres 2, di mana dalam Kongres 2 telah ditetapkan hasilnya membentuk Presidium Dewan Papua dan tugasnya adalah penelusuran sejarah bangsa Papua. Dan itu sudah dilaksanakan baik oleh Presidium Dewan Papua. Hasilnya diterbitkannya buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Lever. Yang kedua, pada tahun 2011
pemerintah Indonesia memberikan izin untuk pelaksanaan Kongres 3, di mana dalam Kongres 3 itu rakyat sudah memilih presiden dan pada sesi akhir membacakan deklarasi kemerdekaan sepihak bangsa Papua Barat. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah melaksanakan butir ke-7 dari resolusi 2504. Jadi untuk itu Indonesia sebenarnya tidak perlu untuk tipu-tipu lagi. Indonesia harus mengakui bagian itu. Dengan adanya Kongres 3 dan dibacakan deklarasi, berarti semua hukum yang mengikat Indonesia dengan Papua itu sudah gugur. Pertama, Euro Agreement, kedua Roma Agreement, dan ketiga resolusi 2504. Mengapa? Karena Indonesia sudah laksanakan. Di butir ke-7 itu mengizinkan, memperbolehkan dan mengizinkan adanya Kongres 2 dan Kongres 3. Untuk itu kepada Presiden Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, supaya membuka diri, membahas dan pelaksanaan perundingan bersama negara federal Republik Papua Barat. Itu kata kunci. Jadi Indonesia tidak boleh mengelak dari situ. Karena resolusi 2504 sudah dilaksanakan oleh Indonesia dengan mengizinkan dan membolehkan adanya Kongres 2 dan Kongres 3. Itu yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, dan juga kepada para pejuang yang ada di tanah Papua Barat ini, baik itu PPNCL, TPNOPM, PNPB, ULMP. Mari kita melihat dari sisi itu, sisi aturan hukum internasional, karena kita sudah memenuhi syarat-syarat umum aturan hukum internasional. Yang pertama adalah kita punya penduduk yang permanen. Yang kedua, kita punya wilayah atau bekas wilayah Netherlands Liguria. Yang ketiga, kita punya pemerintahan yang sudah dibentuk lewat Kongres 3 tahun 2011. Yang keempat, kita punya kemampuan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pemerintahan negara federal Republik Papua Barat. Berita konferensi pers ini dibuat oleh Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat pada tanggal 15 Maret 2022 dan telah disetujui dan serta disahkan pada tanggal 16 Maret tahun 2022 oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forturus yang disebut SPD. Sekian dan terima kasih.